Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tante harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam bacaan hari ini. Kita buka di dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Lanjut ya, di dalam Amsal 11 ayat 7. Sama-sama kita buka ya, kita baca ya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nah, kalau mungkin dalam terjemahan baru agak susah ya, maksudnya apa? Tante buka dalam versi bahasa yang lebih sederhana ya. Bila orang jahat mati, semua harapannya hilang. Segala sesuatu yang dipikirnya dapat dilakukannya adalah sia-sia. Nah, dalam ayat ini dikatakan kalau orang jahat mati, semua harapannya hilang. Nah, orang jahat itu enggak semua ya. Orang itu baik-baik. Walaupun orang jahat, semua itu punya cita-cita, punya harapan, punya impian. Gak hanya orang baik aja yang punya impian. Orang jahat kadang juga mempunyai impian. Tapi impian mereka itu biasanya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena mereka akan memakai segala cara untuk mencapai setiap apa yang mereka inginkan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, curang, semuanya dilakukan. Yang penting aku bisa mencapai semuanya dengan sesuai keinginan orang tersebut. Nah, firman Tuhan berkata, orang jahat mati, semua harapannya pasti hilang. Karena apa? Setiap yang mereka perbuat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kecurangan. Contohnya ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada anak yang nakal. Aduh, aku pengen HP baru. Gimana caranya nih supaya punya HP baru? Nah, kalau orang yang baik kan biasanya, aku pengen punya HP baru, gimana caranya? Menabung uangnya, uang jajannya disisihkan buat ditabung buat beli HP baru. Tapi kalau orang yang nakal, yang jahat, punya HP baru, jalan pintas yang paling cepat adalah mencuri, merampok. Aduh, itu semua adalah sifat-sifat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu semuanya tante jamin akan gagal. Mungkin pertama, dua berhasil. Tapi Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak diam saja. Suatu saat pasti orang itu akan ketahuan. Semua impiannya hancur, sia-sia. Semua apa yang diharapkan oleh semua orang yang menghalalkan segala cara itu pasti tidak akan tercapai. Makanya apa yang dapat dipikirkan, apa yang akan direncanakan untuk pikiran-pikiran yang jahat supaya keinginan tercapai, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menggagalkannya. Dan akhirnya hanya ada penyesalan. Semua yang didapatkan dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan itu hanya apa? Sementara. Semuanya hanya cuma sementara aja, nggak akan awet ya. Nah, oleh karena itu anak-anak kids, kalau anak-anak mungkin
mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan mungkin saat ini. Nah, ingat, kita harus mewujudkan semua impian kita dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya anak-anak pingin punya prestasi yang baik di sekolah, ya harus belajar, jangan nyontek ya. Kalau misalnya anak-anak pinginnya punya mainan yang bagus mungkin, nah caranya gimana tante? Ya caranya yang pertama, kalau orang tuanya nggak mampu ya menabung dari uang yang didapatkan, atau mungkin bisa apa, minta sama orang tua baik-baik ya, pingin mainan. Nah, tapi kalau orang tuanya punya uang ya mungkin langsung dikasih. Jangan pingin mainan pasti mama gak kasih, wah nyolong aja uangnya mama, lumayan buat beli mainan. Nah itu tidak boleh, itu perbuatan jahat. Nah, kalau anak-anak ingin diberkati dalam Tuhan, maka setiap impian kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus jadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang tidak suka berbohong, anak yang taat. Nah, Tuhan kalau melihat anak-anak iKids menjadi anak yang taat, sesuai firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin. Nah, Tuhan pasti akan menjawab setiap apa yang kita inginkan. Oke? Sudah mengerti ya anak-anak ya, kalau pingin sesuatu jangan menghalalkan segala cara atau semua cara, ditabrak semua. Cara baik, cara jahat, no. Cara jahat, no. Cara baik, yes. Ya? Oke anak-anak, paham ya? Mudah-mudahan firman Tuhan ini dapat menjadi tumpuan hidup kita, supaya kita akan terus berharap, bersandar, dan percaya semua cita-cita kita akan Tuhan kabulkan. Terima kasih. Dadah.